Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sekarang akan masuk di bab yang baru, yakni tentang hukum sihir. Di dalam bab ini, para jamaah yang dirahmati Allah, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah. Kita akan bacakan secara lengkap. Silakan dilihat surat Al-Baqarah mulai dari ayat 101 sampai dengan 103. Surat Al-Baqarah dari ayat 101 sampai 103. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul, yakni Muhammad, dari Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama menjelaskan kebiasaan orang-orang yang melakukan sihir, mereka melemparkan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala di belakang punggung mereka. Maksudnya, perbuatan mereka itu sama sekali tidak cocok dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara lahiriah, secara zahir, orang-orang yang melakukan sihir, para pelaku sihir, biasanya untuk melancarkan sihir mereka pasti menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang diolok-olok, sesuatu yang dihinakan. Dan ini seringkali menjadi mahar yang diberikan oleh syaitan ketika seseorang itu ingin menguasai ilmu sihirnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melemparkan mushaf Al-Quran ya dengan kebencian, dengan pengingkaran,
Sejatinya ini merupakan tindakan kekufuran. Maka dari sini para ulama menegaskan sihir itu hukumnya kufur. Ditambah ayat berikutnya, para jamaah, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Perhatikan ayat ini. Jadi dari 3 ayat ini kita akan bahas bahwa sihir itu hukumnya kekufuran. Sihir itu hukumnya kufur. Tadi ayat pertama sudah kita sampaikan, kebiasaan para pelaku sihir melemparkan Alkitab di belakang punggung mereka. Jadi tidak ada sihir yang menggunakan Al-Quran. Justru sihir itu bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian secara zahir, seringkali Al-Quran itu sebagai objek hinaan, perendahan, ya, di saat orang itu mempelajari sihir, karena ini yang biasa dijadikan mahar oleh syaitan, ya, untuk seseorang itu bisa menguasai ilmu sihir. Baik, para jamaah. Kemudian di ayat kedua, perhatikan, wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, mengikuti mantra-mantra yang dibacakan oleh syaitan di masa kerajaan Sulaiman. Kemudian Allah tegaskan, wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman itu tidaklah kafir. Kenapa Sulaiman tidak kafir? Karena Sulaiman tidak mengajarkan, juga tidak mempraktekkan ilmu sihir. Berarti mempelajari dan mempraktekkan ilmu sihir ini bagian daripada kekufuran. Wa ma kafara. Allah menyebut dengan kalimat kafara. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidaklah kafir. Kenapa? Karena tidak mempraktekkan, juga tidak mempelajari, juga tidak mengajarkan ilmu sihir. Walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi yang kafir itu adalah setan-setan itu. Kenapa setan-setan itu kafir? Yu'allimunan nasa sihra. Karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Berarti mengajarkan sihir, mempelajari dan mempraktekannya, ini kekufuran. 3 sudah ya poinnya, bahwasanya sihir itu kekufuran. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Lagi-lagi Allah mengulang kalimat kufur. Kata Allah Subhanahu wa taala, Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babilonia, yakni Harut dan Marut. Padahal keduanya tidaklah mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu,
Sebab itu janganlah kafir. Janganlah kafir. Maksudnya janganlah engkau menjadi orang yang kafir dengan mempelajari ilmu sihir, mempraktekannya dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Berarti 4 sudah poinnya. Fala takfur. Kemudian fayata'annamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i waz zawjih. Maka mereka mempelajari dari keduanya, yakni kedua malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Ini di antara efek dari sihir. Sihir itu para jamaah yang dirahmati Allah bisa memisahkan antara suami dan istri. Bisa memisahkan antara suami dan istri. Baik. Yang tadinya saling mencintai menjadi saling membenci. Ini suami istri yang mereka hidup harmonis, romantis, tidak ada masalah berarti di dalam rumah tangganya. Kemudian ada orang yang misalkan menginginkan salah satu di antara keduanya. Ya, ada bahasa orang di kita ini, jika cinta ditolak maka dukun bertindak. Baik, para jamaah, akhirnya diguna-guna ini suami istri ini disihir supaya yang tadinya saling mencintai jadi saling membenci. Nah, ini sihir. Di antara efek sihir bisa memisahkan dua orang yang saling mencintai. Bisa memisahkan cinta antara suami dan istri. Berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, juga ada yang sebaliknya. Ada saraf, ada ataf. Ya, ada yang tadinya saling mencintai, kemudian gara-gara guna-guna dan sihir jadi saling membenci. Ada yang sebaliknya, yang tadinya saling membenci menjadi saling mencintai. Ya, ada seorang ibu-ibu pernah cerita. Jadi dia nikah dengan suaminya saat ini itu hasil disihir. Begitu para jamaah. Ya, semoga Allah mengampuni keduanya. Ya, sudah beranak cucu sekarang. Tapi dia cerita masa lalunya. Jadi si ibunya itu dulunya seorang pelayan di satu rumah makan. Kemudian ya ada yang kerja proyek di sekitar situ kalau makan di rumah makan itu. Kemudian tertariklah dengan si ibu ini. Ya dulu masih gadis dan bujangan. Ya singkat cerita karena sering ke situ dimintalah si perempuan ini supaya jadi istrinya. Kemudian ditolak mentah-mentah para jamaah. Ditolak mentah-mentah. Artinya si perempuannya enggak suka. Si perempuannya tidak suka sama si laki-laki ini. Kemudian dengan entengnya si laki-laki ini menjawab, "Jangan tunggu 1 minggu, nanti kamu akan suka kepada saya." Baik para jamaah. Ini yang dikatakan cinta ditolak, dukun bertindak. Baik. Akhirnya ternyata benar, kesihir, kena guna-guna. Ternyata jadi mau, jadi sayang, jadi cinta. Yang tadinya nggak suka, jadi suka. Nah ini juga pengaruh daripada si sihir. Dia bisa memisahkan dua orang yang saling mencintai, dan dia juga bisa menjadikan dua orang yang tadinya tidak saling cinta jadi saling suka. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tidak akan mencelakakan seseorang dengan sihirnya itu kecuali dengan izin Allah. Artinya para jamaah rahmati Allah, kalau Allah tidak mengizinkan sihir itu memiliki pengaruh yang buruk, maka sihir itu tidak akan berpengaruh apapun. Ketika menimpa atau ketika tidak jadi menimpa, semua itu dengan izin, semua itu dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah, kalau kemudian menimpa madarat sihir itu kepada seseorang, dikatakan dengan izin Allah, bukan berarti Allah itu menyukainya dan mencintainya. Tapi ini terjadi, ya, dikehendaki oleh Allah secara kauniyah, qadariyah. Tentu ada hikmah di balik itu semua. Baik para jamaah, bisa jadi dengan itu
ya orangnya akhirnya sadar atas segala kelalaiannya. Yang tadinya kurang zikir, ya dia menjadi disiplin di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya sebelum kena sihir misalkan jauh dari agama, Masya Allah, setelah dia tertimpa musibah, para jamaah, dia terkena sihir, dia jadi mau belajar agama. Yang tadinya jauh dari Allah, akhirnya dia mau menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan demikian seterusnya. Pasti ada hikmah. Maka sihir itu tidak akan berpengaruh sama sekali, ya, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Allah menegaskan bahwasanya belajar ilmu sihir itu tidak manfaat sama sekali. Justru yang ada adalah madarat. Madarat untuk lahir dan batin, madarat untuk pribadi, madarat untuk keluarga, madarat untuk kehidupan bermasyarakat, madarat untuk dunianya, juga madarat untuk kehidupan akhiratnya jika dia tidak mau bertobat kepada Allah. Maka Allah tegaskan wa yata'allamun ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sesuatu yang berbahaya, mencelakakan mereka dan tidak bermanfaat sedikit pun, ya, bagi mereka. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa yang membeli, maksudnya menggunakan sihir itu, niscaya dia tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Nah, ini poin yang keberapa? Yang kelima, menunjukkan kufurnya praktek sihir ini. Kata Allah, kalau mereka tetap melakukan praktek sihir, menggunakan sihir, mempelajari dan mengajarkannya, maka mereka di akhirat tidak akan mendapatkan khalaq, tidak akan mendapatkan jatah keuntungan sedikit pun. Di akhirat itu hanya ada dua tempat. Ada tempat orang-orang yang beruntung, ada tempat orang-orang yang merugi. Orang-orang yang beruntung itulah orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kan begitu. Orang-orang yang merugi adalah kebalikannya. Kalau orang beriman beruntung di kehidupan akhirat, dapat surga Allah, maka orang kafir mereka celaka. Mereka mendapatkan kerugian yang besar dan masuk ke dalam siksa api neraka. Nah, ketika Allah sampaikan orang yang menjadi pelaku sihir, dia mempelajari, mempraktekkan dan mengajarkan sihir, tidak akan mendapatkan keuntungan di kehidupan akhirat, menunjukkan bahwasanya perbuatannya itu perbuatan yang kufur. Baik, para jamaah. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir. Buruklah perbuatan mereka yang mempelajari, mempraktekkan dan mengajarkan sihir, sekiranya mereka itu tahu. Di ayat berikutnya, walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka itu mengetahui. Walau annahum amanu, seandainya mereka itu beriman, berarti perbuatan-perbuatan mereka yang disebutkan di ayat sebelumnya dari praktek sihir, para jamaah yang dirahmati Allah, itu adalah bertolak belakang dengan keimanan. Berarti yang mereka lakukan itu kekufuran. Makanya Allah di ayat ini mengatakan jika seandainya mereka beriman. Maksudnya jika seandainya mereka tidak melakukan kekufuran, ya, dengan melakukan yang namanya praktek sihir, dan mereka bertakwa kepada Allah, tentu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala pasti lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahuinya. Nah, itu para jamaah. Jadi ada berapa poin semuanya? Ada berapa poin dari 3 ayat ini? 5 atau 6 yang menegaskan bahwasannya sihir itu kekufuran.
Yang pertama tadi apa? Pelaku sihir biasanya ya mereka melempar Alkitab. Ya, nggak ada orang sihir pakai Al-Qur'an, nggak ada itu cerita. Baik secara maknawiyah ataupun secara hissiyah. Ada orang para jamaah, ini kisah asli ya. Seorang dukun ya, yang kalau ada pasiennya itu maharnya Al-Qur'anul Karim. Ini kisah nyata. Dan terbongkar saat si dukun itu mati. Jadi setiap orang datang ke situ, maharnya itu dia harus bawa mushaf Quran. Ya orang kan tidak akan curiga Al-Quran. Ternyata para jamaah yang dirahmati Allah, si dukun ini punya satu ruangan yang anak istrinya saja nggak boleh masuk situ. Ketika sudah mati, si dukunnya penasaran ini, keluarga, sebetulnya apa sih ruangan ini? Na'udzubillah, setelah dibuka itu, di dalamnya penuh dengan mushaf Al-Quran, berserakan. Dan ketika buka pintu pertama yang tercium itu bau pesing. Apa yang dilakukan para jamaah? Jadi ketika ada pasien datang kemudian memberi mahar Al-Quran, itu si dukun akan masuk ke ruangan itu kemudian melempar Quran dengan penuh kebencian dan pengingkaran. Ini jelas perbuatan kufur, ya, melempar mushaf Al-Quran. Setelah dilempar, dikencingi. Ini maharnya setan. Setan akan kerjasama kalau dia mau melakukan maharnya ini. Kemudian di ruangan itu ada WC. Ada WC. Waliyadzubillah. Di klosetnya itu di tempat nginjak kaki, tempat jongkok ada 2 mushaf Quran. Jadi kalau dia BAB di situ nginjek Al-Quran. Dan demikian para ulama sering menjelaskan masalah ini. Ada yang syaratnya itu nulis ayat Al-Quran pakai darah head. Intinya bagaimana menghinakan Al-Quran sehina-hinanya. Karena jelas ya, misinya setan membawa manusia itu kufur kepada kekufuran. Kalau manusia menjadi orang kafir, sudah itu kemenangan besar bagi setan. Tidak peduli KTP-nya masih Islam. Tidak peduli orang menganggapnya sebagai tokoh agama Islam. Tidak peduli orang-orang menganggap dia sebagai kiai besar. Kalau setan berhasil menjadikan orang ini kufur, itu kemenangan besar bagi syaitan. Itu pertama tadi ya. Nabadza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a zuhurihim. Dilempar di belakang punggung mereka, baik secara hissiyah ataupun maknawiyah. Yang kedua tadi apa? Allah menegaskan Sulaiman tidak kufur. Kenapa? Karena Sulaiman tidak mengajarkan, tidak mempelajari, dan tidak mempraktekkan sihir. Berarti praktek sihir hukumnya kufur. Kemudian Allah tegaskan yang ketiga kali, setan-setan itulah yang kufur. Kenapa? Karena mereka mengajarkan sihir. Berarti ya orang mengajarkan tidak mungkin kalau dia belum belajar. Kan begitu ya? Ada nggak orang ngajar tapi tidak ngerti apa yang diajarkan? Orang mengajar pasti prosesnya belajar dulu. Ya tidak ikhwan? Ya kecuali yang gadungan-gadungan gitu kan. Orang biasanya kalau mengajarkan sesuatu pasti dia pelajari dulu sesuatu yang akan diajarkan. Dia kuasai dulu kan begitu. Nah kalau setan dikatakan kufur, kenapa? Yu'allimunan nasa sihra. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Berarti para jamaah ada proses belajar dulu. Dan ingat, setan itu ada 2. Setan bangsa jin, kemudian setan bangsa manusia. Nah di antara setan-setan bangsa manusia yaitu tukang sihir, dukun, tukang ramal, orang tidak pintar, begitu ya, orang tidak normal, ya atau apapun istilah mereka. Mereka pasti belajar dulu, baru kemudian diajarkan. Nah ini yang ketiga. Ya, setan-setan itulah yang kafir karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Yang keempat tadi pesan dan nasihat fala takfur. Ya, apa yang dinasehatkan oleh Harut dan Marut. Fala takfur. Janganlah kamu kufur dengan mempelajari, mempraktekkan dan mengajarkan sihir. Kemudian yang kelima,
Allah nyatakan para pelaku sihir mereka tidak akan punya jatah keberuntungan di kehidupan akhirat, menunjukkan bahwasannya perbuatan sihir mereka itu merupakan kekufuran yang akan merugikan bagi diri mereka dunia dan juga akhiratnya. Kemudian yang keenam, seandainya mereka beriman. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya apa yang disebutkan sebelumnya merupakan kekufuran. Baik, para jamaah, jadi dari 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan 6 poin, 6 syahid, ya, bahwasannya sihir itu merupakan kekufuran. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, kita akan bahas dulu tentang ta'rif daripada sihir. Sihir itu bahasa apa, Pak? Sihir. Bahasa apa ini? Aslinya bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Thayyib. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita apa? Sama dengan bahasa Arabnya. Sihir, bahasa kitanya juga sihir. Artinya ini bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Sering kita sampaikan bahasa Indonesia itu ya 60%-nya diserap dari bahasa Arab. Begitu. Jadi Bapak kalau belajar bahasa Arab sudah punya modal 60%. Gitu kan? Susah atau mudah, Pak? Hah? Mudah dong, 60% loh modalnya. Berarti sisanya 40% aja. Tapi kenapa orang Indonesia susah banget belajar bahasa Arab? Hanya mencukupkan na'am aja, na'am, insya Allah. Ya. Kalau WhatsApp kan na'am. Tambah dong, jangan na'am aja. Baik, para jamaah. Nah, sihir ini bahasa Arab. Sudah diserap jadi bahasa kita. Banyak kok. Saya yakin kalau jamaah di sini nyebutkan bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab, insya Allah semuanya bisa nyebutin. Gitu ya. Wakil, rakyat itu bahasa Arab dari kata ra'iyah, gembalaan. Ra'i itu yang menggembala, ra'iyah yang digembala. Maksudnya apa? Ra'i itu pemimpin, kullukum ra'in, ya kan? Wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Ra'iyah, orang kita nyebutnya rakyat. Baik, para jamaah. Jadi banyak sekali bahasa Arab yang terjemahannya itu seperti bahasa Arabnya. Nabiyun, bahasa kitanya apa? Nabi. Rasulun, rasul. Malaikatun, malaikat. Jadi Masya Allah Pak, Bapak kalau baca Quran itu ya setidaknya separuh kosakata Al-Quran itu sudah Bapak kuasai itu. Ya kan? Makanya semangat belajar bahasa Arab. Baik, para jemaah. Jadi sihir itu dari bahasa Arab diserap jadi bahasa kita. Sihir ya, bahasa kitanya ya sihir. Cuman demikian ya. Banyak orang yang mengenal istilah tapi tidak paham hakikat. Ya, tidak paham hakikat. Maka kita pelajari dulu definisi. Sihir itu para jamaah ya, madat sin, ha dan ra, susunan kata yang tersusun dari huruf sin, dari huruf ha dan huruf ra, itu para jamaah biasanya bermakna atau dia biasanya menunjukkan makna tentang sesuatu yang sebab terjadinya itu samar. Sesuatu yang sebab terjadinya itu samar atau tersembunyi. Begitu. Nah, itu dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Sesuatu yang sebab terjadinya itu samar, tersembunyi. Makanya para jamaah, waktu fajar juga disebut dengan waktu sahar. Orang kalau mau puasa
Insya Allah besok puasa ya. Tanggal berapa besok? Tanggal 9. 9 ya. 9 Muharram. Syahrullah al-Muharram. Ada sunnah puasa. Puasa yang mutlak, silahkan di hari manapun, di tanggal berapapun. Ya, karena Nabi sudah menegaskan, ya di antara seutama-utamanya puasa ba'da Ramadan, selain daripada puasa Ramadan, Syahrullah al-Muharram, puasa di bulan Allah al-Muharram. Kemudian ada tanggal-tanggal yang sangat ditekankan. Tanggal 10 awalnya Nabi memerintahkan para sahabat untuk puasa di tanggal 10 Dzulhijjah. Karena di tanggal itu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Di tanggal itu pula ya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang pengikut Nabi Musa alaihi salam memuliakan tanggal 10 Asyura, dan kata Nabi kita juga berhak ya untuk memuliakannya. Mereka memuliakan dan mensyukuri tanggal 10 itu dengan puasa. Maka Nabi perintahkan juga para sahabatnya, umatnya untuk puasa di tanggal 10. Akhirnya ada yang laporan dari sebagian sahabat Nabi, ya Rasulullah, ya sesungguhnya pada hari itu, ya itu juga hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Oh, kalau begitu kata Nabi, nanti kalau datang di tahun berikutnya, kita akan puasa di tanggal 9-nya. Namun kata sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, belum sampai ke tahun berikutnya Nabi keburu meninggal dunia. Maka sebagian ulama ada yang memakruhkan kalau diambilnya tanggal 10 saja. Ya, sebagian ulama ada yang memakruhkan. Maka idealnya dahului dulu dengan tanggal 9, sebagaimana apa yang ingin dilakukan oleh Nabi. Ya, namun Nabi keburu meninggal dunia. Khilafan lil Yahud wan Nasara, sebagai bentuk penyelisihan terhadap Yahudi dan Nasrani. Ya, akan lebih istimewa lagi kalau ditambah tanggal 11-nya. Ya, sebagian ahlul ilmi mengungkapkannya dengan istilah hadusya. Ya, ada Tasu'a, ada Asyura, ya. Ada hadusya, ya. Ahadusya, ya. Diambil dari kata ahada asyar, tanggal 11, ya. Tasu'a, ya. Asyura, hadusya, ya. 9, 10, 11, ya. Itu yang paling ideal. Kalau tidak bisa, imma 10, 11 atau 9, 10, begitu ya, antara itu. Ya, intinya supaya kita tidak hanya di tanggal 10 saja sebagai bentuk penyelisihan terhadap Yahudi dan Nasrani. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Itu ya, jadi besok sudah bisa berpuasa. Tanggal 9 hari Kamis, kemudian tanggal 10-nya hari Jumat. Kalau mau dilanjut hari Sabtu, maka itu insya Allah lebih istimewa. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kita balik ke pembahasan tadi tentang sahar. Ya, waktu fajar juga disebut dengan waktu sahar. Kenapa waktu fajar disebut dengan waktu sahar? Karena saat itu para jamaah kondisinya masih gelap. Ya, orang masih bisa untuk santap sahur bagi orang yang berpuasa. Nah, sahur itu diambil dari sahar. Kenapa waktu itu disebut sahar? Karena masih gelap, masih samar-samar, masih tersembunyi. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah. Di masa itu sebelum ada penerangan listrik, ya sholat subuh itu, ya kadang kita tidak mengenal ini siapa di samping kanan saya, siapa di samping kiri saya. Kenapa? Kondisinya masih sahar, kondisinya masih gelap, sehingga samar-samar. Ini siapa ya? Ini siapa? Begitu ya. Kalau sekarang kan mau subuh kah, mau tengah malam, ya tetap saja ngelihat orang itu begitu jelas banget gitu ya. Bapak-bapak juga kan kadang lihat istrinya bercahaya-cahaya tuh jam 12 malam.
gitu, di balik selimut. Ternyata bukan glowing, tapi sedang main HP, gitu. Baik, para jamaah. Ya. Nah dulu begitu, nggak jelas. Waktu datang sholat subuh, siapa di kanan kiri kita? Ya, masih samar kondisinya karena masih gelap. Oleh karenanya itu menjadi peluang emas bagi orang-orang munafik untuk tidak hadir sholat subuh, begitu kan? Karena bagi dia nggak ngefek, mau hadir kah mau tidak, nggak akan ketahuan, begitu kan? Sholat isya dan sholat subuh itu dua sholat paling berat bagi orang-orang munafik. Karena bagi mereka, ya, mereka kan aslinya tidak punya iman. Mereka aslinya tidak mau sholat, gitu ya, terpaksa sholat itu. Maka waktu isya dan waktu subuh bagi mereka ini berat banget. Artinya apa? Hadir nggak ngefek, toh nggak kelihatan, gitu kan? Nggak akan kelihatan oleh Nabi, nggak akan kelihatan oleh kaum muslimin saat itu. Baik para jamaah. Nah, inilah waktu sahar. Ya, waktu itu disebut waktu sahar. Kenapa? Karena masih gelap, sehingga kalau ada orang di sekitar kita samar-samar, remeng-remeng, ini siapa? Begitu ya. Barakallahu fikum. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu secara lughah atau secara etimologi. Ya, sedangkan secara istilah yang disebut dengan sihir itu, para jamaah yang dirahmati Allah, sihir itu didefinisikan oleh para ulama, dia adalah jimat-jimat, mantra-mantra, bundelan-bundelan, guna-guna, atau yang sejenis dengan itu. Para jamaah yang dirahmati Allah, termasuk jampi-jampi, begitu ya, azimat, atau yang sejenis dengan itu, yang bisa menyebabkan hati, bisa menyebabkan badan menjadi sakit, atau bahkan efek paling dahsyat dari sihir itu bisa menyebabkan orang itu meninggal dunia. Ya. Barakallahu fikum para jamaah. Malam kemarin ya ada pertanyaan masuk ke saya. Jadi ada seorang anak mengalami lumpuh, ya, tiba-tiba tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan. Kemudian orang tuanya memeriksakan ke dokter, ya, semua diperiksa. Hasil daripada para ahli, anak ini nggak kenapa-napa. Artinya tidak ada masalah di tulangnya, tidak ada masalah di sarafnya, tidak ada masalah di sendinya, nggak ada masalah. Secara kesehatan normal. Tapi ternyata anak ini lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapain. Barakallahu fikum. Ya, dan ternyata orang tuanya mendapati, ya, gejala-gejala yang aneh. Jadi di depan tokonya, tiap mau buka toko ada sesuatu yang aneh-aneh. Kadang ada dupa, kadang ada mungkin telur busuk atau yang sejenis dengan itu. Nah, ini fik kalau seperti itu. Berarti ya sihir itu mengenai siapa? Mengenai anaknya. Dan itu tentu jadi ujian yang besar bagi kedua orang tuanya dan juga anak tersebut. Barakallahu fikum para jamaah. Nah itulah. Jadi sababnya itu samar. Ini padahal nggak apa-apa secara kesehatan. Tapi kenapa kok seperti ini? Dia bisa menyebabkan orang itu sakit. Dia bisa menyebabkan bahkan orang itu meninggal dunia. Nah itulah sihir. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sihir ini begitu kental ya di masyarakat kita. Masyarakat Nusantara. Tidak peduli apakah mereka yang tinggal di pedesaan ya atau tinggal di daerah yang antara desa dan kota atau bahkan di kota-kota besar ya. Praktek sihir ini naudzubillah bahkan sudah terang-terangan. Begitu kan? Ada enggak ya, zaman dulu masih ramai koran. Ada enggak orang di koran mengiklankan sihir perdukunan? Ada Pak? Yang suka baca koran ya? Itu iklannya jelas-jelas dipampang. Apa namanya? Bahasanya apa? Bahasa iklan itu kan biasanya menarik gitu. Anda sedang bermasalah dengan bisnis Anda, dengan karir Anda, dengan asmara Anda gitu. Begitu kan? Baru nanti disebutkan
melayani terapi ini gitu. Poin-poinnya disebutkan. Pingin punya aura begitu ya. Kalau bicara di depan orang tuh bisa meyakinkan orang. Ya, susuk, mantra, ajimat, guna-guna, ya, pelet, ya. Barakallahu fikum. Ini diiklankan. Ya, sekarang mungkin di media sosial juga banyak sekali orang mengiklankan itu di Facebook atau yang sejenis dengan itu. Nah, ini para jamaah, kalau seandainya orang itu memahami, tentu mereka ini nggak akan laku. Maka aneh kalau ada orang mengatakan dakwah tauhid itu nggak dibutuhkan. Sekarang banyak manusia menyimpang dari nilai-nilai akidah, menyimpang dari nilai-nilai tauhid. Terang-terangan mereka menentang akidah Islam ini. Begitu ya. Dengan berkedok, dengan bertopeng, dengan berkamuflase, ya, di bawah gelar-gelar mereka. Ya, gelar ini, gelar itu, ternyata hakikatnya dukun dan tukang sihir. Maka dakwah tauhid, pembinaan akidah Islam ini selalu dibutuhkan setiap saat, setiap zaman. Karena kita berperang dengan syaitan, di mana misi besar mereka pertama kali adalah menjerumuskan manusia ke dalam kekufuran dengan beragam jenis dan wasilahnya. Dan sihir jelas-jelas ini kekufuran. Ya, setan gak akan berhenti menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari akidah tauhid supaya mereka menggunakan sihir. Barakallahu fikum para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, lagi musim-musim begini ya, panas-panasnya politik. Pernah dengar ada dukun untuk pejabat? Gitu. Nggak jauh dari kita ini, gitu kan? Khusus itu dukun untuk para pejabat. Pengen jadi apa, gitu ya? Pengen jadi tingkat 1 kah, tingkat 2 kah, begitu ya? Itu maharnya beda-beda sesuai dengan yang diinginkan. Ya, kalau tingkat 1 berarti kan jadi apa ini? Jadi gubernur. Oh, itu maharnya besar para jamaah. Nanti kalau jadi tingkat 2, ya bahkan orang pengen jadi kades aja begitu ya? Atau mungkin rebutan pengen jadi RT, ya. Masya Allah. Allahu a'lam ya, RT ini ada gajinya nggak Pak? Bisa saja orang pemilihan kades, pemilihan ya kepala desa, ini bisa berperang. Ya. Saya dulu ingat ya punya teman di pesantren, dia cerita, dia berasal dari satu kota yang dikenal dunia kliniknya. Ya, alhamdulillah bukan di Kalimantan Pak, pokoknya adalah satu kota. Itu cerita kalau sedang musim pemilihan ya kadus ya kepala dusun atau kades kepala desa, itu kalau malam-malam tuh banyak benda-benda aneh ya, ada bola api terbang begitu ya, artinya saling adu jago dukun ya, pokoknya siapa dukun yang paling sakti ya dia yang menang. Nah, ini para jamaah yang seperti ini di masyarakat Nusantara ini luar biasa, begitu kental ya. Saya tadi katakan tidak hanya di desa-desa, bahkan di kota-kota besar yang seperti ini ada saja. Dan ini menunjukkan bahwasannya ya dakwah tauhid selalu berhadapan dengan mereka ini. Dan terus ya pertentangan ini akan terjadi sampai datangnya kiamat nanti. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Ya, nanti kita akan bahas faidah-faidah dari 3 ayat yang tadi kita bacakan di kesempatan berikutnya biidnillahi ta'ala wa taufiqihi wa inayatih. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.